Selamat hari Minggu, apa kabarnya semua? Losa berharap anak-anak dan Losa semua sehat-sehat ya. Senang sekali Losa email dapat bertemu dengan anak-anak di ibadah online hari ini. Mari anak-anak, sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam surga, kami syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami semuanya. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memberikan kepada hati kami, hati yang penuh mengasihi Engkau Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu, menyatakan ucapan syukur kami kepadamu. Dan berbicara Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus, Kau menerangi hati kami, supaya kami mengerti kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah online ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita mulai memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak, mari kita melakukan pujian dengan gerakan, kita tunjuk kanan dan kirinya. Anak-anak, boleh juga anak-anak bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia ada Allah yang baik. Mari anak-anak, kita sambung dengan pujian God is so good. Allah itu baik. He took my sin.
kita, sehingga dia memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita. Yesus sayang anak-anak, Yesus sayang pada kita semua. Mari anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian Jesus Love Me, This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yesus love me. Yesus mencintai kita semua. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, bukalah telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar, kami simpan di dalam hati kami. Dan biarlah Kau buka pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti bagian dari firman-Mu. Supaya firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terangilah firman-Mu. Tuhan tolonglah saya menjelaskannya. Biarlah Kau berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa dan berserah Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Atau dengan HP-nya yang ada Alkitabnya? Mari anak-anak yang belum ambil, silakan diambil, kita akan siapkan. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang bapak yang disuruh pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia tidak tahu di tempat itu apakah dia bisa hidup, dia bisa membangun rumah, dia bisa bekerja, dia bisa bercocok tanam, atau dia bisa berdagang. Tapi bapak ini tetap taat atas perintah yang diberikan. Anak-anak mungkin tahu siapa bapak itu. Ada yang tahu anak-anak? Baik. Untuk mengetahuinya, mari anak-anak dan Lose membuka dari Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12, mari buka bersama-sama. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Nanti disambung dengan Kejadian 15 ayat yang kelima. Ya, kita akan baca perikop ini. Ya, bapak itu adalah Abraham. Abraham dipanggil Allah, judul perikopnya atau judul dari pasalnya. Kejadian 12 1 sampai 10. Sudah semua? Ya, kita akan baca bersama-sama. Abraham dipanggil Allah. Ya, Lose akan bacakan, anak-anak ikut membaca, menyimak dengan baik. Abraham dipanggil Allah. Kejadian 12 1 sampai 10.
Suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, katanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Abraham percaya dan taat kepada Allah. Walaupun usia Abraham 75 tahun ketika Allah memanggilnya, dengan rela hati dia pergi. Abraham dan Sarah istrinya, Lot keponakannya, hamba-hambanya, kemahnya, kepunyaannya, dan semua ternaknya meninggalkan Haran dan pergi ke tanah Kanaan. Akhirnya Abraham dan keluarganya tiba di Kanaan. Allah berfirman kepada Abraham sekali lagi, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Itu berarti Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada anak dan cucunya. Tetapi bayangkan kekecewaan Abraham ketika ia melihat negeri itu, karena negeri yang akan menjadi miliknya adalah negeri yang penuh dengan orang-orang berdosa yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Namun Abraham tetap percaya kepada Allah. Ia sampai di Sikhem dan membangun mezbah pertama di sana. Abraham tahu tanah Kanaan milik Allah dan ia bersyukur dan memuji Allah atas penyertaannya di sana. Setelah itu, Abraham dan keluarganya pindah ke dekat Betel. Sekali lagi Abraham memindahkan kemahnya dan membangun mezbah untuk Tuhan dan berdoa. Terkadang hidup itu sulit. Ketika tidak cukup makanan di Kanaan, Abraham dan keluarganya harus pindah ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali lagi ke Kanaan. Abraham dan Lot berpisah karena hamba-hamba mereka bertengkar. Abraham tinggal dekat Betel dan Sikhem, tetapi Lot pindah ke Sodom. Menurut kalian, apakah sulit bagi Abraham untuk percaya kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Abraham tetap beriman kepada Allah dan Allah tetap menyertainya melewati masa-masa sulit dan mudah. Pada suatu malam, Allah berfirman kepadanya, mengingatkan dia akan penyertaan dan janjinya. "Jangan takut, aku melindungimu. Kamu akan mendapat hadiah besar." Abraham bertanya, "Bagaimana engkau akan menepati janjimu untuk memberkatiku dan membuatku menjadi bangsa yang besar? Aku sudah tua dan belum memiliki anak." Kemudian Allah memimpin Abraham keluar dari tendanya. "Lihatlah ke langit dan hitunglah jumlah bintang yang ada, jika kamu dapat menghitungnya," kata Allah. "Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya." Allah berkata kepada Abraham bahwa ia akan mendapat anak dan keturunannya akan menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit. Dan Abraham percaya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Suatu hari dia akan memiliki anak dan bangsanya akan memiliki tanah milik mereka. Allah berkata, itu akan terjadi. Lose mau bertanya, apakah anak-anak sudah mentaati perintah Tuhan? Saya sudah, Lose. Saya belum, Lose. Ya, kalau sudah taat, bagus. Ya, tapi kalau belum, anak-anak mesti belajar, mesti terus belajar untuk mentaati Tuhan, perintah Tuhan. Itu mungkin contohnya seperti apa? Misalnya anak-anak bilang, gak gampang, Lose, untuk mentaati perintah Tuhan. Misalnya pada waktu ulangan, kalau saya tidak memberikan contekan, teman-teman saya akan marah dan saya akan dijauhi, saya tidak punya teman. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, apa yang harus anak-anak lakukan? Ya, kalau anak-anak ingin taat kepada Tuhan, artinya anak-anak tidak tetap harus tegas, tetap bertindak di dalam firman Tuhan. Anak-anak berani untuk tidak memberikan contekan kepada teman yang meminta, ya, karena anak-anak lebih takut kepada Tuhan daripada kepada teman. Dan percayalah akan janji Tuhan, ketika anak-anak taat,
Tuhan menyertai, Tuhan memberkati anak-anak, ya. Seperti itu, ya. Demikian yang dapat Losa sampaikan hari ini. Percayalah, ketika anak-anak dalam masa taat kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan bahwa ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar firman Tuhan dari tokoh Abraham. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami pelajari. Tuhan, kami rindu dapat hidup taat kepadamu. Seperti Abraham taat kepadamu, kami melihat bagaimana Tuhan menyertai Abraham dan memberkati Abraham. Kami juga rindu Tuhan di dalam hidup kami taat kepadamu, dan kami juga berhak menerima janji-janji Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan, dan kami tetap yakin bahwa Tuhan yang bersama dengan kami selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini kami simpan di dalam hati kami, untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Losa berharap kita semua semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Anak-anak, sampai bertemu lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!